Selamat pagi, sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita kembali hadir pada hari ini dengan kesehatan dan kegembiraan menyambut pengalaman rohani, pengalaman jasmani, pengalaman batinia, atau pengalaman sosial lainnya. Senin 9 Maret 2026. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mujizat adalah sebuah ruangan di mana kita telah masuk melalui iman untuk membiarkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Injil hari ini diawali dengan ungkapan yang seakan agak emosional, agak marah dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Ada pun latar belakang demikian. Dalam kunjungan ke Nazaret, ia mampir di rumah ibadat di kota itu. Dan kepadanya seorang petugas menyerahkan kitab Nabi Yesaya, dan ia membaca dari kitab tersebut, di mana dari Yesaya bab 61 ayat 1 dan 2 yang tertulis, "Roh Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba." Setelah dia membaca kitab ini, dia menjelaskan makna kitab ini, dan mereka kagum atas penjelasannya, atas kata-kata indah yang ia sampaikan dan penuh makna. Sebenarnya dengan penjelasan ini, bahwa teks ini hari ini digenapi di dalam diriku, seharusnya mereka mulai masuk dan memahami aspek ilahi, bahwa dia adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat orang buta melihat. Hanya Tuhan yang bisa mendatangkan tahun rahmat Tuhan. Hanya dalam kuasa Allah seseorang diutus dengan roh untuk melakukan tindakan Tuhan. Dan Yesus melakukan lebih dari para nabi. Tetapi apa reaksi mereka? Ah, bukankah ia ini anak Yusuf? Ketika menjelaskan sabda tadi, seharusnya mereka mengatakan, sungguh dia adalah seorang nabi. Mereka mulai beriman.
tetapi mereka masih memandang dia sebagai bagian dari keluarga Yusuf. Mereka masih dalam level sosial, kemasyarakatan, kekeluargaan. Akibatnya, mereka tidak mampu dihantar oleh Yesus untuk memahami dimensi ilahi yang terbungkus di dalam figur kemanusiaan, yaitu anak Yusuf dari Nazaret. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, memang hal semacam ini bukan baru bagi orang Israel. Ingatlah kisah Elia. Dia memiliki aspek kenabian. Dia diutus oleh Tuhan untuk melakukan mujizat di Israel. Tetapi karena orang Israel tidak beriman, maka dia diutus kepada seorang janda di Sarfat, di Sidon, yang memiliki iman, sehingga dia mengalami anaknya dibangkitkan dari kematian. Demikian juga Tuhan telah berkarya melalui Nabi Elisa ketika orang Israel memiliki penyakit kusta, dan penyakit kusta seakan menjadi wabah pada saat itu. Bahkan di daerah Syria juga, Naaman, seorang perwira tinggi dalam kerajaan Aram, juga dikenai wabah leprosi atau kusta. Dan sungguh, justru Naaman beriman kepada ucapan Elisa, pergilah, rendamkan dirimu di sungai Yordan, dan engkau sembuh, dan dia sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mendengar pernyataan ini, mereka disadarkan bahwa mereka memang tidak mampu beriman kepada Yesus sebagai putra Allah, sebagaimana pengalaman orang Israel di zaman Elia dan Elisa. Mereka menjadi marah. Dengan kata lain, iman yang tidak mampu masuk ke dalam, dengan kata lain, yaitu ketidakmampuan mereka memasuki aspek ilahi, beriman pada Yesus adalah putra Allah, membuat mereka marah, tetapi bukannya bersyukur. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa yang hendak kita renungkan dari kisah ini? Bahwa karya Tuhan tidak terikat pada suatu bangsa tertentu, tetapi melampaui bangsa tersebut, atau orang yang menyebutnya sebagai anak Allah, bangsa terpilih. Tetapi kalau tidak beriman, maka bangsa lain, orang lain yang bukan orang Israel, tetapi dia beriman, di sana Tuhan melakukan tindakan karya mujizat. Di sini kita dapat berkata, surat permandian adalah tanda Anda telah dibaptis dan warga kerajaan Allah, warga gereja. Tetapi surat permandian tidak menjadi ukuran standar apakah Anda beriman atau tidak beriman. Anda melakukan tindakan cinta kasih atau tidak melakukan tindakan cinta kasih. Oleh karena itu, di hadapan surat permandian kita miliki, di hadapan ritual-ritual gereja yang kita rayakan, di dalam persekutuan kita harus mampu melihat ada aspek yang ilahi di sana, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan menyeberang masuk ke dalam wilayah ini, Tuhan akan melakukan mujizat kepada kita dalam kehidupan kita. Sebagaimana janda Sarfat di Sidon dan Naaman dari Syria. Saudara-saudara yang terkasih. Dan yang kedua, terkadang semakin dangkal iman kita, di dalam kehidupan kita, kita mudah marah. Kita tidak mampu melihat hal yang positif dari orang lain. Orang yang semakin dalam imannya mampu melihat hal-hal yang positif dari orang-orang yang kelihatan secara ragawi, sosial, sederhana, tetapi di balik itu ada hal-hal yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.